melakukan inovasi karena itu menjadikan ASN yang lebih profesional. Untuk tugas kali ini mengenai implementasi Smart ASN dalam manajemen ASN, izinkan saya melakukan sebuah analisis dan juga solusi yang bisa diterapkan di instansi saya nantinya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sofyan Musabek Wijaya dari Angkatan 5 Kelompok 4 akan menjelaskan mengenai implementasi Smart ASN dalam manajemen ASN. Kita akan berbicara masalah problems ataupun isu yang saya angkat itu adalah permasalahan dan isu yang ada di institusi tempat kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan juga saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas. Ada tiga masalah atau tiga isu yang saya angkat untuk kajian kali ini. Yang pertama adalah mengenai pembelajaran, pengabdian, dan penelitian, di mana ini merupakan sebuah tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen. Untuk yang pertama mengenai masalah pembelajaran adalah belum optimalnya evaluasi pembelajaran tiap pertemuan. Misalkan kuis yang dapat menarik minat belajar dari mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah pengabdian. Evaluasi pengabdian dilakukan hanya dengan sistem sampling saja. Artinya di sini adalah evaluasi dengan cara kunjungan ke lokasi pengabdian sehingga kunjungan evaluasi itu tidak merata. Untuk penelitian sendiri, belum adanya sebuah pemerataan dalam pelaksanaan penelitian. Dari hal tersebut, maka saya menguraikan dari permasalahannya. Dalam permasalahan belum optimal evaluasi pembelajaran, tiap pertemuan, misalkan kuis yang dapat menarik minat belajar dari mahasiswa, itu uraiannya adalah evaluasi ketercapaian pembelajaran kebanyakan ujian tengah semester, akhir semester, dan tugas-tugas. Belum ada evaluasi ketercapaian hasil pembelajaran di tiap sesinya. Sedangkan untuk pengabdian, untuk uraiannya permasalahannya adalah evaluasi pengabdian hanya dilakukan di daerah terpilih dari sampling yang telah dilakukan, sehingga tidak dapat menerima semua masukan dari wilayah yang dilakukan pengabdiannya. Penelitian, terdapat beberapa dosen yang tidak memperoleh hibah penelitian dikarenakan tidak ada person mapping yang jelas. Artinya di sini ada beberapa dosen yang tidak dapat hibah penelitian karena kurangnya pengalaman penelitian. Karena salah satu aspek dalam penilaian dari penelitian ini adalah CV ataupun pengalaman melakukan penelitian di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga penting sekali adanya sebuah person mapping antara dosen senior dan dosen junior untuk melakukan penelitian ini. Kemudian berikut dari permasalahan, saya akan melakukan tapisan isu tersebut. Dari tapisan isu, ada beberapa penilaian dengan skor adalah 1 sampai dengan 5. Saya menggunakan metode USG. Di sini untuk permasalahan dari yang menjadi prioritas masalah dari yang saya temui di institusi itu adalah belum optimalnya evaluasi pembelajaran tiap pertemuan. Misalkan kuis yang dapat menarik minat belajar dari mahasiswa dengan total skornya adalah 13. Kemudian berikutnya adalah saya akan melakukan sebuah analisis permasalahan. Analisis permasalahan saya menggunakan 5M yang antaranya adalah method, material, mesin, dan money. Di mana permasalahan-permasalahan ini saya uraikan menurut teori Fishbone, di mana variabel ini saling berkaitan. Yang pertama adalah beberapa dosen yang sudah senior hanya memberikan materi tanpa melakukan evaluasi secara digital, khususnya pada saat setelah pembelajaran. Metode pembelajaran kebanyakan hanya memberikan pelajaran secara klasikal tanpa melakukan evaluasi melalui kuis untuk melihat ketercapaian dalam pembelajaran. Sedangkan untuk material, tidak tersedianya bahan yang memadai dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Mesin, tidak ada keterbaruan alat yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Adapun evaluasi pembelajaran mengenai kuis, ya, terkaitan masalah kuis, itu hanya tanya jawab saja. Jadi seperti itu. Kemudian money, tidak ada sebuah anggaran khusus dalam melakukan evaluasi yang berbasis teknologi. Padahal ini suatu yang penting untuk melihat ketercapaian dalam tiap sesi dari atau tiap pertemuan dari pembelajaran tersebut.
Nah, ini adalah analisis fishbone di mana yang sudah saya jelaskan terdiri dari means, methods, material, machines, dan money. Kemudian solusi kreatif yang saya usulkan dari permasalahan ini adalah evaluasi pembelajaran berupa kuis dapat menggunakan media digital. Banyak metode evaluasi beberapa kuis yang disediakan di internet dan interaktif seperti Kahoot ataupun Quizzes. Saya memberikan contoh di sini adalah salah satunya adalah Quizzes ya. Quizzes di sini sangat mudah dan sangat sederhana dan mudah diakses oleh mahasiswa. Kemudian dengan adanya sebuah akses WiFi internet ya di dalam kelas itu memudahkan metode ini untuk dilakukan. Untuk analisis dari 4 pilar literasi digital dari solusi yang saya sampaikan. Yang pertama ada 4 literasi digital sebelumnya. Yang pertama adalah digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Untuk digital skill, quizzes itu mudah untuk digunakan dan untuk evaluasi pembelajaran dan ada beberapa item yang memudahkan dalam melakukan penilaian. Kemudian untuk digital culture, dosen dapat menyesuaikan tema sesuai dengan norma yang ada di Indonesia, yang tidak menyimpang dari norma-norma yang ada di Indonesia. Kemudian untuk digital ethics, metode ini dapat digunakan secara praktis dan juga tersedia menu peringkat seperti games. Jadi itu meningkatkan motivasi juga dari mahasiswa. Kemudian digital safety quizzes memiliki keamanan yang cukup baik di mana dosen dapat memberikan link quiznya melalui email masing-masing mahasiswa serta hanya satu editor yang dapat mengedit quiznya. Ini untuk gambar lebih jelas di mana di sini ada digital skill, ini sangat mudah untuk mengaksesnya untuk dosen melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian di sini ada beberapa tema yang kita sesuaikan ya untuk mahasiswa. Di sini ada digital ethics di mana itu meningkatkan dari persaingan ya, dari mahasiswa. Kemudian di sini ada digital safety di mana dari dosen bisa membagikan undangan mengenai kuis dan juga hanya satu editor yang dapat mengedit dari pelajaran itu sekaligus. Baik, itu saja dari saya untuk mengenai analisis dari Smart ASN ini, di mana saya memberikan solusinya adalah memberikan kuis ya untuk mahasiswa dan itu sifatnya interaktif. Baik, jika ada sebuah saran atau pertanyaan bisa di komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.